Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pembentukan harga pada komoditi tanaman obat. Perkenalan, anggota kelompok kami ada Elina Nurul Firdaus, ada Indah Puspaningrum, ada Melia Putri, ada Meli Novitasari, ada saya sendiri Mirza Ahmad Nerizi, ada Maya Putri Rahayu, sama Uswatun Hasanah. Ya, di latar belakang sendiri, Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap obat dan bahan baku obat konvensional impor. Yang nilainya mencapai 160 juta US dollar per tahun. Aplikasinya dengan produk industri dalam negeri. Pengembangan obat alam di Indonesia yang dikenal dengan sebutan jamu, di mana tanaman obat menjadi kompeten utama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian Indonesia di bidang kesehatan. Dalam hal ini, tanaman obat juga menjadi program revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meletakkan landasan pembangunan ekonomi. Tanaman obat juga berdevisa masih rendah karena belum adanya dukungan dan kemampuan politik yang cukup dari pemerintah untuk menjadikan tanaman obat sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Belum adanya program menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk pengembangan tanaman obat, kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program dari instansi pemerintah, swasta, dan litbang, sehingga program yang ada masih kurang terarah, kurang efisien, dan kurang efektif. Serta peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup kondusif bagi pengembangan tanaman obat. Next. Bahasan. Nah, masuk ke slide pengertian tanaman yang akan dibacakan oleh Meli Novitasari. Monggo. Pengertian tanaman obat. Tanaman obat secara umum dapat didefinisikan sebagai tanaman yang bagian seluruh dan atau eksudat isi sel tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Next. Biofarmaka. Di Indonesia, tanaman obat juga sering dikategorikan sebagai tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka mencakup 15 jenis tanaman, meliputi jahe, lengkuas atau lengkuas, kendur, kunyit, lempayang, temulawak, temu ireng, temu kunci, delingo atau delingo, kapulaga, mengkudu atau pace, mahkota dewa, keji beling,
sambilato, dan lidah buaya. Next. Lokasi pengamatan. Pengamatan ini dilakukan di Taman Ratu Kajang yang merupakan taman tanaman herbal yang dikelola oleh Bapak Suyanto di Desa Pendowo, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Next. Beberapa jenis tumbuhan obat yang terdapat di lokasi pengamatan dan mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah 1. Meniran. Meniran ini bermanfaat untuk menurunkan gula darah, batu ginjal, rematik, dan lain-lain. Yang kedua, sambiroto. Sambiroto mempunyai rasa pahit, disebut sebagai king of bitter, yang bermanfaat untuk menurunkan demam, penyakit jantung, dan lain-lain. Yang ketiga, daun tempuyang. Daun tempuyang mengandung banyak sumber alami seperti asam amino, lapeol, lipid, dan lain-lain yang bermanfaat untuk mengurangi asam urat. Yang keempat ada keciblin. Keciblin bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, kanker, dan tumor. Daun sage. Daun sage mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk menurunkan gula darah, kolesterol, yang berguna untuk mengurangi penyakit Alzheimer, dan lain-lain. Next. Prospek pasar tanaman obat. Next. Kecenderungan baik sunatur masyarakat Indonesia maupun mancanegara saat ini merupakan suatu peluang yang cukup besar bagi obat bahan alam untuk menggantikan obat modern walaupun belum secara penuh. Sampai saat ini belum ada data pasti mengenai permintaan jamu secara nasional maupun ekspor. Berdasarkan tabel perbandingan permintaan obat modern dan obat bahan alam menunjukkan bahwa walaupun pangsa pasar obat bahan alam belum sebesar obat modern, tetapi potensi peningkatannya cukup besar. Meskipun kontribusi obat tradisional pada saat ini hanya mencapai 10,5%, namun nilainya cukup berarti, yaitu 2 triliun. Hal ini diperkirakan untuk tahun 2010 akan meningkat menjadi 16% dengan nilai 7,2 triliun. Selain permintaan domestik, permintaan produksi ternak walaupun data yang akurat belum tersedia. Selanjutnya ada arah pengembangan tanaman obat. Arah pengembangan tanaman obat ditujukan untuk kosmetika, industri rumah tangga, jamu gendong, dan ekspor dengan memperhatikan peluang pasar, potensi area pengembangan, teknologi yang tersedia, kondisi saat ini, dan permasalahan yang ada. Peluang pasar masih cukup luas baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kebutuhan dalam negeri setiap tahunnya meningkat sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah IoT dan IKOT di Indonesia. Belum termasuk kebutuhan industri rumah tangga dan jamu gendong yang mana tidak diwajibkan melapor ke Badan POM. Survei dari Litbang Pertanian menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh dari seorang bakul jamu gendong berkisar antara 50.000 sampai 75.000 per hari. Adalah fakta bahwa sebagian besar IoT memperoleh bahan baku di samping berasal dari dalam negeri juga berasal dari impor. Dengan alasan bahan baku domestik, kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya tidak terjamin, terutama Simplicia impor untuk formulasi obat ekstrak dan nutraceutika. Oleh karena itu, salah satu arah pengembangan tanaman obat adalah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku dan peningkatan nilai tambah. Next. Selanjutnya ada kebijakan harga. Next. Kebijakan harga terdiri dari pembentukan harga tanaman obat dari sisi pemerintah, dari sisi produsen, dan dari sisi konsumen. Next.
Yang pertama, pembentukan harga tanaman obat dari sisi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terkait tanaman obat di Taman Ratu Klanceng, dapat diketahui bahwa di daerah Temanggung belum ada pembentukan atau penetapan harga tanaman obat dari pemerintah. Sejauh ini, pemerintah hanya mengatur pembentukan harga terkait komoditas pertanian yang merupakan kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, dan lain-lain. Untuk tanaman obat sendiri, belum ada terbentuknya penetapan harga dari pemerintah. Kemudian, hasil wawancara ini juga sesuai dengan publikasi dari Litbang Pertanian, selaku lembaga pengembangan pertanian di Indonesia, yang mana petani sebagai pelaku usaha pertanian primer sangat dirugikan dengan tidak adanya kepastian pasar dan kepastian harga jual komoditas yang dihasilkannya. Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan harga dari pemerintah di dalam perdagangan komoditas tanaman obat. Akibatnya, minat investasi dalam usaha tanaman obat menjadi rendah. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan harga tanaman obat dari sisi produsen. Berdasarkan observasi di Taman Tanaman Herbal Ratu Klanceng, masih belum adanya kesepakatan harga dari pemerintah yang berakibat pada ketidakpastian pasar tanaman obat. Pembentukan harga tanaman obat yang dijual produsen rata-rata bergantung pada kondisi permintaan pasar terhadap tanaman obat tersebut. Misalnya, permintaan masyarakat terhadap tanaman obat jahe meningkat, maka harga dari produsen ikut meningkat Rp40.000 per kilogram. Tetapi jika kembali ke kondisi awal atau kembali normal, harga jahe tersebut dapat mencapai Rp5.000 per kilogram. Belum adanya pembentukan harga dari pemerintah terkait tanaman obat, sehingga penetapan harga dari sisi produsen pun tidak ada kepastian. Dari sisi produsen sendiri, bergantung pada situasi dan kondisi pasar serta pada permintaan tanaman obat. Next. Sama seperti yang dijelaskan di atas, bahwa belum ada pembentukan atau penetapan harga tanaman obat dari pemerintah maupun produsen, di mana produsen hanya bergantung pada kondisi permintaan. Dari pembentukan harga tanaman obat tergantung dari minat atas keinginan dalam beli tanaman obat itu sendiri. Dalam hasil wawancara dikatakan sistem pemesanan tanaman obat oleh konsumen dapat dilakukan sesuai permintaan dari masyarakat dengan diolah dan diracik terlebih dahulu, menyesuaikan keinginan pembeli dalam bentuk tablet, kapsul, maupun bubuk. Next. Bentar. Kebijakan pemerintah diwujudkan dengan menyusun program nasional pengembangan obat alam yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak terkait. Next, Mas Mirza. Saya ulangi, kebijakan pemerintah diwujudkan dengan menyusun program nasional pengembangan obat bahan alam yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak terkait seperti Badan POM, Depkes, Deptan, Debhut, Deperin, Depdak, Depdagri, Depak, Kementerian Ristek, LIPI, Pemda, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian dari segi peraturan perundangan, Indonesia sudah memiliki landasan untuk pengembangan industri tanaman obat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian dan peraturan turunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional RIPIN tahun 2015 sampai 2035, di mana industri kosmetik dan jamu menjadi salah satu industri andalan untuk membangun perekonomian nasional. Dari peraturan Presiden tersebut, perlu petunjuk pelaksanaan teknis melalui kebijakan praktis yang ada di bawahnya. Hal ini perlu dikoordinasikan dari beberapa kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan. Kemudian pada Taman Tanaman Herbal
Ratu Klanceng, selama ini pemerintah sering melakukan program bantuan-bantuan kepada petani tanaman obat. Bantuan tersebut berupa jenis tanaman rimpang, yaitu tanaman jahe emprit. Next. Kesimpulannya, mulai sadarnya masyarakat dalam gerakan Back to Nature menjadikan masyarakat mencari alternatif pilihan makanan atau minuman untuk dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan pemerintah untuk mendorong budidaya tanaman obat seperti temulawak, lempuyang, dan tanaman rimpang-rimpangan. Tanaman obat mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya, di mana tanaman obat bisa diolah menjadi berbagai macam kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti obat dan kosmetik. Oleh karena itu, untuk menarik minat investasi dalam usaha pertanian primer, tanaman obat sekaligus mensejahterakan petani tanaman obat agar terus berkembang. Pemerintah harus memberikan kepastian harga bagi tanaman obat dan terus mendorong pihak swasta untuk ikut serta dalam pola kemitraan dengan petani tanaman obat yang relatif menanam jenis tanaman obat dengan skala kecil. Next. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun saran, bisa disertakan di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih.